Memang benar ada uang itu, tapi itu lebih banyak sisa dari di Silpa 2024. Tapi kalau semua kemudian nah ini kan otomatis pengawasannya pun ya tidak akan maksimal. Jadi memang harus perencanaannya betul-betul dimaksimalkan juga. Halo Sobat JPPod, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentu beragam informasi menarik yang telah kita siapkan dan kita sajikan langsung mengundang narasumber yang kompeten dan yang pasti lebih paham semuanya. Kalau kita ketahui akhir-akhir ini sosok menteri siapa sih yang tidak kenal dengan julukan si Cowboy, Pak Purbaya. Saya pun juga menjadi salah satu orang yang terpikat dengan aksi gebrakan sosok orang non-partai ini. Nah, berkaitan kita ngomong soal Pak Purbaya nih, Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang juga masuk dalam catatan punya anggaran yang dikategorikan tersimpan. Nah, sebenarnya bagaimana sih kriteria dikatakan ada anggaran yang tersimpan atau kata lain adalah tidak terserap? Langsung saja kita sapa dengan sosok yang mungkin lebih paham, lebih menguasai, mengingat beliau adalah wakilnya rakyat sekaligus bertugas memonitoring tugas dari pemerintah sendiri. Semangat pagi, selalu semangat Pak Risto. Semangat pagi, Mbak. Wajahnya wajah lama sebenarnya ya Pak. Tapi kalau di Jawa Pos baru kayaknya ya Pak ya. Salam kenal Bapak. Salam kenal juga. Saya Faini. Sekaligus Pak memperkenalkan diri agar teman-teman Jawa Pos, pemirsa Jawa Pos, sobat Jawa Pos dan seluruh masyarakat Jawa Timur lebih mengenal dengan sosok Pak Risto ini. Beliau adalah politisi lama dari fraksi PDI Perjuangan. Bisa disapa dulu nih Pak, masyarakat Jawa Timur khususnya di Dapil Jenengan. Bisa dikenalkan juga di Dapil mana mungkin Pak Risto? Silakan. Semangat pagi semuanya para pemirsa, terutama di Dapil 11 Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Nganjuk. Selamat beraktivitas semuanya, semoga selalu sehat dan tetap sukses selalu. Amin. Madiun keren nih. Punya Mekah di sana ya Pak? Di sana ya Pak? Iya, betul. Alun-alunnya memang cantik sekali Madiun ini, kategori salah satu wilayah yang cukup maju harusnya. Memang faktanya demikian ya Pak ya, menjadi sorotan. Faktanya memang Kota Madiun sekarang lagi mempercantik diri, semakin mempercantik ya. Sehingga targetnya menjadi Madiun yang mendunia, artinya menjadi salah satu kota tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan baik domestik maupun wisatawan Teman saya ini juga Madiun kayaknya. Jangan ngomong masalah wisata Pak, di next episode aja ya Pak ya, kita ngomong wisata ya Pak ya. Siap. Biar nanti ada episode selanjutnya. Pak, berkaitan dengan anggaran ini Pak, terkait dengan penyerapan. Kalau akhir-akhir ini kita kan pasti dari kawan-kawan DPR juga sudah mendengar dan sudah notice dengan apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya mengenai anggaran, mohon maaf, mengendap mungkin bisa dikatakan demikian ya Pak ya. Ada sekitar 6 ya Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya bagaimana sih proses penyerapan anggaran sendiri? Ini kan sudah memasuki triwulan akhir ya Pak. Betul. Udah akhir tahun, udah penghabisan anggaran bahasa saya gimana Pak? Sistem sendiri, prosesnya sendiri, apakah ini berkaitan dengan kemarin? Mungkin kita positif thinkingnya adalah kehati-hatian pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran, mengingat dengan kebijakan-kebijakan baru terkait dengan efisiensi. Apakah ini juga pengaruh Pak? Jadi memang di tahun 2025 ini terlaporkan dan tersampaikan kepada publik bahwa Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang ada dana yang mengendap di bank dan belum termanfaatkan. Padahal ini kan sudah di triwulan terakhir yang artinya harus segera penyerapan belanja itu segera dimaksimalkan. Nah itu salah satu penyebabnya adalah itu sebenarnya dana sisa lebih perhitungan
tahun 2024 sekitar 4. Akumulasi berarti. Ya, jadi setelah 2024 itu kan ada sisa lebih, kemudian sisa lebih itu tidak digunakan dulu karena ada audit BPK, kemudian bisa digunakan setelah ada proses pembahasan yang lebih lanjut. Jadi yang terbesar memang itu dari sisa lebih anggaran tahun yang kemarin, selain ditambah dengan mungkin salah satunya program-program yang belum bisa terrealisasi, kemudian juga regulasi yang mungkin kadang-kadang di tengah perjalanan ini ada yang berubah, kemudian faktor-faktor teknis yang lain, terutama ini yang saat ini bukan menjadi rahasia umum, ya sudah menjadi rahasia umum, artinya lelang itu di pekerjaan fisik itu biasanya menumpuk di akhir tahun. Okay. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa di akhir tahun ini serapan anggaran kita itu rata-rata, kalau di rata-rata ini masih belum mencapai target yang diinginkan, karena salah satu penyebab yang paling utama adalah itu. Jadi lelangnya baru tereksekusi, artinya terlaksana dengan itu mungkin setelah akhir-akhir tahun. Berarti kalau misalkan tidak kunjung terrealisasi target yang kemarin-kemarin pun akan jadi silva lagi dong, Pak? Iya, jadi silva lagi. Seharusnya enggak demikian seharusnya. Seharusnya. Ya. Jadi memang perencanaannya kurang maksimal ya, sehingga perencanaan itu salah satunya kan harus tahapannya. Mungkin tahapan pertama persiapan, kemudian lelang dan seterusnya itu kan terencana dengan baik. Tidak hanya RAB atau rencana anggarannya saja, tetapi salah satunya adalah merencanakan waktunya. Ya, di bulan awal mungkin persiapan berkas-berkasnya, kemudian di triwulan kedua sudah mulai lelang, triwulan ketiga ini sudah mulai pelaksanaan, triwulan keempatnya itu seharusnya pekerjaan-pekerjaan itu sudah selesai. Gitu. Pak, mohon maaf kalau kita flashback sedikit ya Pak. Ini kesoktahuan saya ya Pak ya. Kan yang pasti yang lebih tahu adalah Pak Risto. Apakah ini juga terpengaruh karena mungkin tahun kemarin posisi pimpinan sendiri dijabat oleh PJ, yang sehingga terus baru dilantik pada awal-awal tahun. Apakah ini juga pengaruh terkait dengan RAB, atau yang mungkin disebutkan Pak Risto tadi mungkin belum terstruktur dengan baik untuk rencana? Ya, ada pengaruhnya, cuma tidak signifikan, karena tradisi seperti ini kelihatannya setiap tahun berulang. Setiap tahun, tapi kalau dari angka Pak? Jadi angkanya memang silpanya utamanya ini mengalami kenaikan yang cukup tajam dari silpa 2023 dan silpa 2024 ini kan kenaikannya cukup tajam. Nah, ini faktor penyebabnya ya karena mungkin tahun politik dan seterusnya itu berpengaruh. Nah, tetapi mudah-mudahan ke depan akan membaik lagi. Tetapi untuk kaitannya dengan yang kebiasaan misalnya pengerjaan program atau proyek-proyek itu di akhir tahun ini yang harusnya segera dihilangkan. Jangan sampai ini kebiasaan ini terulang lagi, karena nanti akan berdampak pada kualitas juga, karena rekanan itu akan mengejar waktu. Nah, kemudian apalagi di akhir tahun ini kan cenderung musimnya musim hujan, sehingga kalau pekerjaan-pekerjaan fisik kan tidak mendukung dengan iklim seperti ini. Nah, ini akan menurunkan kualitas. Padahal kan kontra atau lelang pekerjaan proyek itu kan juga ngitung waktunya, misalnya ada keterlambatan nanti akan didenda, apalagi terus musimnya kayak gini kan, kalau alam kan nggak bisa nggak bisa kita antisipasi. Oke, Pak, ini sedikit menarik sebenarnya kalau kita bahas bagi masyarakat awam seperti saya mungkin ya Pak ya, yang tidak paham dengan hal-hal seperti ini. Apalagi kemarin statement Pak Purbaya langsung aja bilang bahwa ada anggaran sekian nih. Nah, otomatis namanya juga mulut netizen manusiawi ya Pak ya, manusiawi. Kalaupun saya yang juga tidak tahu, mungkin kalau tidak dijelaskan dalam
podcast kali ini juga akan nyinyir juga, Pak. Pantesan banyak jalan rusak. Mana nih bukti kerja nyata Pemprov? Ini mulut-mulut netizen nih, Pak. Kalau kita lihat di sosial media kan betul. kenceng banget, Pak, setelah statement itu. Nah, tadi disebutkan Pak Ristu bahwa ada, mohon maaf kalau salah dikoreksi ya, Pak ya, ada tradisi bahwa itu akan selalu terjadi di momen triwulan akhir atau di akhir akhir. Bahasane elee, bahasa cangkeme, mulutnya mak-mak nih Pak ya, mak-mak kampung nih Pak ya, biasa yang gibah gosip ngono iku ngentek-ngentekno anggaran nih akhir-akhir. Iya, betul. Tapi kalau saya sedikit permanis, apakah ini bentuk kehati-hatian pemerintah dalam merealisasikan setiap program, mengingatkan tahun ini juga banyak sekali Pak program-program yang baru mungkin yang memang seharusnya anggaran dari pusat, faktanya belum ada nih. Betul, jadi salah satu penyebab utamanya itu aturan atau regulasi yang macam-macam lah. Artinya kalau aturan semakin banyak, birokrasinya kan semakin berbelit. Nah, birokrasi yang terlalu berbelit atau tidak simple, tidak sederhana, ini akan menghambat sebetulnya. Sehingga berdampak pada daerah ini ya Pak termasuk ya? Berdampak pada daerah, sehingga program yang sudah direncanakan seharusnya kan di awal tahun sudah mulai persiapan. Tapi karena mungkin step-stepnya ini panjang sekali, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya di akhir tahun ini baru semuanya tuntas. Nah, kalau disederhanakan mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Ini salah satu penyebabnya, tetapi memang masih banyak penyebab lain mungkin sumber daya manusianya yang kurang bisa menyebabkan. Misalnya OPD ini kekurangan tenaga, survei. Kan misalnya ada bantuan keuangan atau program apa di salah satu desa atau wilayah di seluruh Jawa Timur kan luas. Nah, kemudian SDM di PU itu mungkin tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan survei lokasi dan seterusnya, melihat kondisi realnya. Nah, ini juga menghambat. Otomatis ini akan memakan waktu yang cukup panjang karena harus gantian. Misalnya hari ini saya harus ke Magetan. Nah, kemudian program yang sama besoknya saya harus ke Pacitan. Nah, tenaganya ini hanya ada beberapa yang ngurusin itu. Nah, belum lagi nanti auditnya, inspektorat. Ini perlukan program itu kan juga harus diaudit dan seterusnya. Nah, ini juga mungkin tenaganya yang kurang. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa cenderung anggaran itu baru terserap di triwulan akhir. Nah, itu Mbak. Ini kalau misalkan berbicara soal tradisinya kemarin-kemarin ya Pak, yang berbeda dengan case yang baru-baru ini yang tadi saya sebutkan bahwa mungkin menjadi salah satu pemicu adalah kebijakan pusat yang mengharuskan rodok ngerim lah bahasa Jawa Surabayanya, rodok ngerim sih takutnya nanti ketika direalisasikan ternyata nggak boleh, ada kebijakan baru. Benar tadi kata Pak Ristu bilang bahwa rada-rada gimana ya, kurang jelas bahasanya ya Pak ya. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti ini, sudah mau pergantian tahun, ini kan akan menjadi catatan juga tadi Pak Ristu bilang, ojo sampai ketika ada anggaran proyek fisik, sampai mengingat apa ya, lebih memprioritaskan terserap terus asal-asalan. Ya, nah, betul. gimana nih tugas monitoring dari teman-teman atau kawan-kawan DPR Pak nantinya? Tentunya kebetulan untuk tugas monitoring proyek fisik ini khusus bicara proyek fisik ya, ini kan Komisi D. Saya kebetulan dari Komisi C yang bidangi kaitan dengan keuangan dan aset. Jadi otomatis Komisi D setiap saat melakukan monitoring di pembangunan fisik yang sudah terlaksana, tetapi balik lagi kalau misalnya semua proyek kemudian baru terlaksana di akhir tahun, ini kan menjadikan waktu kita juga tidak mungkin di saat berbarengan harus mengecek semua program proyek terutama yang ada di seluruh Jawa Timur. Kalau misalnya bisa di bulan awal misalnya di daerah ini, nah ini kan bisa bergantian. Tetapi kalau semua kemudian nah ini kan
otomatis pengawasannya pun ya tidak akan maksimal. Jadi memang sangat mempengaruhi ketika anggaran itu tidak terserap mulai dari awal dan kemudian ngendon atau numpuk di akhir tahun. Ini memang nanti akan menimbulkan banyak masalah lah seperti itu. Kalau catatan dari Komisi C sendiri nih Pak, bagian yang pasti pembukuannya lebih detail soal keuangan Pak. OPD mana sih Pak yang mungkin ini kan sudah akhir tahun nih Pak, sudah akhir tahun, sudah proses evaluasi juga. OPD mana nih Pak yang tercatat mungkin paling tinggi penyerapannya? Kami memang belum secara khusus mengadakan rapat dengar pendapat untuk mengetahui secara pasti angka realnya penyerapan anggaran di akhir tahun ini. Tetapi kalau melihat kondisi di lapangan ini memang banyak infrastruktur, terutama belanja modal infrastruktur baik jalan dan lain-lain itu yang sampai hari ini belum terlaksana. Artinya mungkin, dan itu anggaran yang di situ memang cukup banyak. Anggarannya tinggi, penyerapannya rendah. Penyerapannya kurang maksimal. Nah ini mungkin ini kami belum tahu pasti, tapi mungkin masih sama seperti yang lalu. Jadi ada OPD yang memang penyerapannya kurang maksimal ya karena itu banyaknya birokrasi yang mungkin terlalu berbelit. Oke, ini hanya satu case ya Pak, Dinas PU ya. Ini fisik berkaitan dengan infrastruktur berarti ya Pak. Infrastruktur. Ini kan agak sedikit rancu juga Pak kalau kita berbicara soal infrastruktur karena berkaitan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi itu yang mana? Kan lebih banyak jadi tanggung jawab kabupaten kota nih Pak. Kenapa kok tinggi ya Pak ya? Luas wilayahnya kan kita punya jalan provinsi misalnya, ya, jalan provinsi itu kan kualitas bangunannya kan lebih tinggi daripada biasanya kalau nih pemirsa nih, biasanya kalau hanya sekedar desa atau apa dicor cukup, di aspal cukup, tapi kalau provinsi harus dicor, gini kan ya Pak ya kualitasnya ya bener ya, makanya lebih mahal, jadi gitu. Sama-sama nggak tahu, saya belajar juga ke Paris. Karena yang lewat kan tonasenya itu transformer, tronton macam-macam yang lebih dari 30 ton. Kalau yang jalan kabupaten paling ya 7 ton, 10 ton itu maksimal. Pak, itu tadi yang penyerapannya kurang maksimal. Ada yang maksimal kah Pak? Atau semuanya masih kategori standar? Ya mungkin ada, tapi memang angka pastinya kami belum melakukan dengar pendapat. Karena memang mungkin yang dihafal teman-teman ini, teman-teman Komisi C adalah OPD yang anggarannya tinggi, tapi penyerapan rendah gitu ya Pak, yang paling mudahnya. Pak, nanti bagaimana nih untuk proses monitoring dari Komisi C sendiri terkait dengan OPD yang mungkin sudah ada catatan nih, selalu tiap tahun anggarannya cukup tinggi tapi penyerapan rendah, atau sebaliknya justru gauman anggaran pengajuan tiba-tiba ada yang dicoret-coret padahal mereka kebutuhannya tinggi kayak gitu Pak. Ya tentunya. Atau kan dialihkan nanti? Nah tentunya nanti gini, misalnya kita di akhir tahun ini akan mengevaluasi, kan secara rutin kita akan mengevaluasi setiap OPD sampai seberapa capaian penyerapannya. Tentunya ini kami bermitra dengan BPKAD langsung kan. Nah kemudian kalau memang ini berulang, artinya kondisi ini berulang tiap tahun, berarti memang OPD-nya tidak mampu untuk menggunakan anggaran itu atau perencanaannya kurang matang, sehingga dievaluasi untuk kedepannya. Ya tentunya kalau misalnya punya mengajukan anggaran sekian, ya kalau kita melihat catatan yang kurang baik ya kita tidak akan disetujui kan seperti itu. Tapi sejauh ini sudah ada Pak yang masuk catatan itu? Ya sudah ada. Nggak boleh dibocorin nih. Nunggu rapat evaluasi dulu ya Pak ya. Pak, selanjutnya Pak terkait dengan dana transfer ke kabupaten kota nih seperti apa Pak? Apakah juga ini mempengaruhi Pak dengan sistem anggaran yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur ke pemerintah daerah? Sekarang kan yang paling yang jelas besar nilainya itu kan
pajak kendaraan bermotor sebetulnya, Oke. tetapi sistemnya berbeda. Kalau dulu harus masuk di kas provinsi dulu, baru kemudian kita transfer ke daerah. Kalau sekarang enggak. Jadi langsung misalnya 100% yang 60% atau 66% ke kabupaten, kemudian yang 34 itu ke provinsi. Itu langsung. Kalau dulu masuk dulu ke provinsi, jadi nggak begitu berpengaruh terhadap keuangan kita. Ini juga kemarin cukup ramai nih Pak ya, dana transfer ini karena berkaitan dengan penghasilan daerah Provinsi Jawa Timur ya, yang sangat berpengaruh terhadap pengurangan ya Pak. Jadi mungkin ada daerah yang salah persepsi bahwa itu masuk dulu, hasil pajak kendaraan bermotor masuk dulu ke provinsi, provinsi kemudian membagikan atau mentransfer ke daerah. Kalau sekarang kan sudah lain, mulai tahun 2024 kalau 2025 ini sudah berubah. Jadi tidak masuk ke rekening kasnya kas daerah provinsi, tetapi langsung hasil itu langsung masuk ke kas kabupaten, kasanya kabupaten. Oke, kembali ke tema Pak terkait dengan penyerapan APBD. Ini kan masih jadi hot topic yang masih belum menemukan jawaban atau mungkin transparansi terkait dengan penyerapan APBD 2025 ini. Dan semoga ini juga menjadi catatan di next penyerapan APBD 2026. Apakah dari Komisi C sendiri saat ini sudah melakukan proses pembahasan dengan terlibatkan OPD-OPD terkait? Ini mulai terjadwalkan, jadi kita apalagi dengan adanya kemarin kabar seperti itu dari Pak Menteri langsung, otomatis kita bergerak cepat untuk kemudian memanggil pertama tentunya BPKAD, kemudian langsung ke OPD-OPD yang mendapatkan anggaran itu sampai seberapa jauh penyerapannya, kemudian kita akan mengetahui kendalanya di sini misalnya seperti itu. Tetapi memang dari eksekutif ketika kita mintai keterangan bahwa memang itu anggaran yang terbesar 4,7 kalau nggak salah itu dari sisa lebih perhitungan tahun yang kemarin, kemudian baru bisa digunakan setelah PAK atau perubahan anggaran itu didok ya, atau disahkan. Nah PAK itu kira-kira baru bulan Agustus kalau nggak salah itu bisa digunakan. Nah setelah PAK ini kan program baru mau istilahnya dimulai untuk memproses. Ya, proses itu kan juga perlu waktu, tidak serta-merta kemudian begitu didok besok keluar, enggak. Kan harus ada evaluasi Mendagri. Nah, kemudian itu baru OPD-OPD mempersiapkan teknis penyerapannya seperti apa. Nah, sehingga memang ya benar kalau itu ada masih di bank posisinya masih ada. Nah inilah birokrasi kita ini memang perlu diperbaiki lagi. Nah ini peran media ini cukup penting dalam menjelaskan ke masyarakat. Jadi saya tegaskan lagi apa yang dikatakan oleh Pak Ristu tadi, bahwa sejatinya dari angka 4,7 ya Pak ya, 4, sekian yang diinfokan oleh Pak Menkyu itu memang benar adanya. Namun tadi dipertegas oleh Pak Ristu selaku membidangi keuangan nih di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya bukan berarti pro DPRD, pro pemerintah ya Pak, hanya peran media adalah mempertegas informasi secara rinci. Memang benar ada uang itu, tapi itu lebih banyak sisa dari di Silpa 2024 dan baru bisa digunakan setelah penggedokan PAK yang sudah dilakukan Agustus kemarin. September, Oktober, November. Dan ketika proses akan dilakukan pengerjaan masih belum dilakukan realisasinya, tapi dalam proses sudah berproses ya Pak ya. Betul. Jadi tidak salah, tidak ada yang salah, tapi sekarang masih proses dijalankan ya Pak ya. Benar gitu ya Pak ya. Pak, yang menjadi catatan nih atau bocoran sedikit lah Pak. Apakah tetap hanya di infrastruktur atau ada apa lagi nih Pak anggaran yang mungkin diprioritaskan dalam penyerapan? Jadi secara pastinya memang belum, tapi rata-rata memang semua OPD masih banyak yang belum maksimal dalam serapan itu ya, terutama di regulernya sendiri. Kan ada OPD yang ada tambahan di PAK misalnya, tetapi sebetulnya anggaran murninya atau regulernya itu
belum maksimal terserap. Ini rata-rata masih seperti itu. Masih sama. Ya. Apakah itu juga berkaitan dengan program-program baru dari liniernya pusat, Pak? Kayak sekolah rakyat, terus MBG, dan mungkin ya banyak sekali kan program-program liniernya dari pusat yang notabene memang itu adalah sejatinya infonya anggaran dari pusat. Tapi apakah daerah juga tidak menyumbang atau memang fix pusat saja? Kalau anggaran-anggaran seperti itu mungkin belum di tahun 2025 belum kelihatan apa ya? Ikut daerah. Nah, belum ada kayak. Tapi yang jelas itu. Jadi dari statement Pak Menteri kan ada 6, berapa triliun yang ada di Jawa Timur. Nah, setelah kita lihat memang benar, tetapi yang 4,7 itu silpa. Kemudian yang 2 itu memang ada beberapa yang belum jalan. Artinya program reguler yang belum jalan karena ya beberapa faktor termasuk regulasi, termasuk kesiapan OPD sendiri dalam mengeksekusi anggarannya dan seterusnya. Tapi nilai yang paling besar memang dari silpa, dan silpa itu memang baru bisa digunakan setelah resmi PAK ini ditetapkan. Mungkin ralat kalau bukan bulan Agustus, mungkin September, bulan September Pak, akhir kalau nggak salah, September ya, akhir ya. Pak, kalau dari Madiun sendiri ada nggak sih Pak usulan untuk di dapilnya Bapak yang menjadi proyek strategis yang menjadi tanggung jawab Prof yang didorong dari Pak Ristu sendiri? Banyak sebetulnya. Kalau masyarakat langsung itu masih ya yang paling diminati atau yang menjadi usulan yang apa ya, itu infrastruktur. Apalagi di daerah seperti pedesaan itu masih banyak infrastruktur yang belum memadai. Bukan infrastruktur di jalan di jalan provinsi atau jalan kabupatennya, tetapi di jalan lingkungannya. Kemudian jalan usaha taninya. Nah, ini penting karena selain nanti biar memperlancar transportasi juga akan mendongkrak secara ekonomi bisa juga berpengaruh karena di pedesaan itu kan masyarakat mengandalkan pertanian nanti jual belinya hasil produksi pertanian itu juga kan membutuhkan sarana transportasi yang memadai. Nanti kalau jalannya agak rusak ya harganya berpengaruh juga. Nah, oleh karena itu program-program yang kemudian betul-betul bisa dirasakan terutama oleh warga masyarakat Jawa Timur secara menyeluruh dan ini masih diidolakan menjadi usulan idola, yaitu infrastruktur. Salah satunya ya air bersih, kemudian jalan usaha tani, jalan pedesaan itu menjadi idola. Pak, tapi apakah itu tidak menjadi tanggung jawab dari kabupaten kota, Pak? Betul, jadi desa sudah punya anggaran, tetapi anggaran desa itu persentase terbesarnya adalah anggaran mandatori dari pemerintah pusat. Desa sendiri dari mungkin 100% anggaran yang diberikan, anggaran yang bisa leluasa digunakan itu mungkin kira-kira sekarang itu kondisinya 20-30. Nah, kemudian 20% sampai 30% itu kalau harus mencukupi usulan masyarakat, itu jelas nggak mungkin. Nah, sehingga desa harus perlu bantuan dari kabupaten. Kabupaten sendiri sekarang kondisinya juga banyak program-program mandatori. Artinya dari 100% DAU yang diberikan, itu juga yang sebagian besar juga program pusat yang dititipkan. Yang harus program pusat dilaksanakan daerah, uangnya. Nah, terus kemudian tentunya nyari di provinsi. Nah, tambahan dari provinsi. Provinsi pun sekarang juga mengalami kesulitan. Pertama, setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang termasuk option pajak ini, kita terkurangi anggaran PAD kita sampai kurang lebih 6 triliun. Kemudian belum lagi di tahun 2026 ini nanti akan terkurangi juga lagi karena informasinya transfer pusat yang ke daerah akan berkurang sekitar 2,8 triliun. Nah, ini situasi ini yang juga mempersulit keuangan kita, apalagi masih banyak sebetulnya usulan-usulan dari masyarakat bawah
Jadi mereka sudah dibiayai desa tetapi karena kurang anggaran, kemudian dibantu oleh kabupaten, kabupaten juga kurang anggaran, masih nyari di provinsi, ya ada juga yang besar. Jadi memang seperti itu kondisinya. Tapi bisa kah Pak, ketika masing-masing daerah punya anggaran masing-masing yang sudah terplotkan dan masih kurang. Nah, ini sistemnya nanti kalau dari pemerintah provinsi ada yang dari masyarakat mengusulkan, bisa ya Pak ya? Itu sistemnya gimana? Bisa. Jadi Hibah nanti, atau gimana Pak? jadi nanti melalui bantuan keuangan ke desa, yang melaksanakan tetap desa. Misalnya kabupaten bisa memberikan bantuan keuangan ke pemerintah desa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat atau usulan masyarakat yang belum bisa terpenuhi oleh APBDes-nya. Nah, provinsi pun bisa. Misalnya kabupaten mengajukan bantuan hibah bentuknya kepada pemerintah provinsi. Misalnya Kabupaten Madiun, untuk membangun sebuah pasar hanya biayanya 30 miliar. Kemudian daerah hanya punya uang 25, ada kekurangan 5 miliar. Kemudian mengajukan provinsi. Karena provinsi mempertimbangkan bahwa pasar adalah sesuatu yang memang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, dan ini membantu visi misi Jawa Timur. Akhirnya provinsi ikut ikut membantu pembangunan itu, tapi caranya tidak kemudian provinsi mengirimkan tenaganya atau langsung terlibat langsung, enggak. Ya, uang itu diberikan kepada kabupaten. Nah, kemudian kabupaten ini yang akan mengelolanya, seperti itu. Kalau ke desa ya juga seperti itu. Ya, misalnya ada masyarakat desa yang usul pembangunan jalan lingkungan, yang usul kan desa. Kemudian desa usul ke provinsi. Provinsi membantu tetapi tidak langsung membangunnya, tetapi diberikanlah kepada pemerintah desa. Desa, oh bisa langsung ya Pak ya? Sepenuhnya nanti yang melaksanakan adalah pemerintah desa setempat. Jadi kita provinsi itu tidak terlibat dalam pelaksanaan, hanya kemudian memberikan bantuan biar apa yang diusulkan masyarakat itu bisa terpenuhi, karena anggaran di desa sendiri ini sangat kurang. Pak, apakah itu nanti, ya mohon maaf ya Pak, ketika nanti pemerintah provinsi melakukan hibah ke desa, itu tercatat dari penyerapan anggaran provinsi itu sendiri atau beda Pak hitungannya? Sama, itu juga Sama ya, Pak? termasuk bagaimana apakah hibah itu diberikan lebih awal atau menumpuk di akhir tahun. Karena di dalam proses itu kan juga harus dicek kondisinya betul atau tidak. Misalnya desa mengusulkan ke provinsi, ya, kemudian tim dari provinsi misalnya yang usul ke PU, berarti tenaga dari PU atau timnya dari PU harus turun ke lapangan ke desa, apakah benar ada jalan ini yang diusulkan oleh desa ini, dan ini juga memakan waktu sebetulnya. Makanya ya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kadang-kadang itu baru semua program itu baru terlaksana di akhir tahun, karena perjalanannya cukup panjang dan tenaganya kurang. Nah, itu salah satu. Kemudian birokrasinya harus dilalui semuanya. Kalau tidak, ya pasti akan bermasalah. Karena itu sebagai celah yang bisa dipermasalahkan, bisa Oh gitu. iya, saya paham itu. Celah yang bisa dipermasalahkan. Tapi sejatinya masih wajar-wajar dan bisa-bisa saja ya Pak ya, proses itu dilakukan dan itu masuk kategori penyerapan anggaran provinsi masih kan ya Pak ya? Masih artinya kami melihat masih, cuman ya memang dari segi kualitas pasti akan kurang baik lah ketika semua bisa terlaksana dengan schedule yang baik daripada kesan tergesa-gesa. Nah, itu kan pasti nggak baik. Pak, oke Pak, mungkin terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Catatan apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, khususnya OPD-OPD terkait nih Pak? Tadi juga saya menggarisbawahi adalah ada tradisi yang selalu dilakukan pemerintah. Mungkin tidak hanya pemerintah provinsi saja, melainkan kabupaten kota ini juga sudah menjadi tradisi ya ketika penghabisan anggaran di akhir tahun, kayak gitu Pak. Jadi pertama kita sudah harus betul-betul start kerja
ketika APBD itu APBD untuk tahun 2026 itu kan akan ditetapkan nanti di bulan November, biasanya tanggal 10 kan. Nah ini berarti semua APD yang sudah direncanakan mereka di program 2026 kan sudah disetujui, artinya ya mulai start untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga di awal bulan atau awal tahun di bulan Januari, Februari, Maret ini mereka sudah action, mulai mengeksekusi apa yang sudah masuk di dalam APBD itu sendiri. Sehingga ya semuanya harus kerja keras, kalau misalnya masih di bulan awal kita dulu, kita tunda-tunda, biasanya kalau seperti itu nanti akan tiba-tiba sudah pertengahan tahun. Nah ini jadi kinerjanya yang perlu kita maksimalkan lagi, kemudian aturan yang kira-kira itu menghambat, kalau itu yang membuat daerah ya harusnya di drop. Ya, jadi di drop supaya birokrasinya itu lebih simpel, sehingga program-program ini bisa tereksekusi dengan cepat gitu loh. Oke. Ada lagi Pak? Perencanaannya betul-betul direncanakan dengan baik, jangan kemudian nggak direncanakan tetapi karena dipaksakan untuk program itu harus jalan, nah akhirnya nggak bisa terlaksana. Jadi memang harus perencanaannya betul-betul dimaksimalkan juga. Oke, terima kasih Pak Ristu atas waktunya. Memang kalau berbicara tahun 2025 ini, selain karena tahun politik, ada juga perubahan-perubahan atau program-program baru yang benar-benar harus dilakukan proses adaptasi, mengingat banyak sekali pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi yang masih kebingungan saat akan melakukan realisasi program baru dari pusat ini, yang kita ketahui memang tahun 2024 akhir juga ada presiden baru, terus banyak pemerintah atau pimpinan kabupaten kota, pimpinan provinsi yang juga baru dilantik di awal tahun. Ini menjadi transisi yang cukup mempengaruhi juga ya Pak Ristu ya. Jadi memang di 2024 memang pasti nanti akan berbeda dengan 2025, karena memang tahun politik itu banyak faktor yang tahun transisi ya Pak ya. Tapi semoga saja nanti di tahun 2026 ini semakin jelas, semakin gamblang dan semakin terserap, dan khususnya dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur gitu ya Pak Ristu ya. Oke, terima kasih Pak Ristu. Kalau kita membahas soal penyerapan anggaran ini, kita semoga ada next moment untuk sesi di anggaran 2026 ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast Jawa Pos TV. Kita tunggu gebrakan baru dari Pak Ristu selaku pemegang catatan keuangan Provinsi Jawa Timur. Dan saya Nurulfaini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh